Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Kholik Firdaus dari PAI 3A dan salah satu teman saya yang bernama Debi Riswanto. Beliau tidak ada di sini, nggak tahu di mana, di telepon nggak aktif. Ya udah saya duluan bikin. Jadi kita akan menjelaskan tentang hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Yang ini adalah salah satu materi yang ada di pelajaran atau mata kuliah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya. Sebelum kita ke beberapa atau ke beberapa materi pokok atau uraian dalam hakikat teknologi informasi dan komunikasi ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat. Pengertian hakikat, jadi hakikat itu berasal dari bahasa Arab, ya. Diambil dari kata al-haq atau kebenaran gitu. Kalau dari KBBI itu dijelaskan bahwa hakikat itu adalah sebuah kebenaran atau fakta dalam suatu peristiwa ataupun suatu kejadian gitu kan di alam semesta. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, ya. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau menurut para ahli itu redaksinya beda-beda, namun substansinya tetap sama gitu kan. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini adalah segala sesuatu bentuk teknologi atau peralatan teknis yang digunakan untuk mengolah data, mentransfer data, mengcopy data, mencari data, memanipulasi data gitu kan. Itu adalah bagian dari teknologi informasi dan komunikasi seperti itu. Dan keduanya ini, informasi dan komunikasi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Mereka saling berhubungan, mereka saling berkaitan, dan tadi tidak bisa terpisahkan. Seperti itu. Karena sekarang ini keduanya ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh manusia gitu. Dan bisa dilihat sekarang gitu kan, bagaimana orang mencari informasi, bagaimana orang mendapatkan informasi itu sangat mudah. Misalnya lewat handphone, lewat televisi, lewat radio, lewat koran, dan itu sangat mudah gitu kan, mudah didapatkan, mudah untuk dicari gitu, seperti itu. Oke, itu pengertiannya seperti itu. Lalu kita ke sejarah, ya. Sejarah kemunculan teknologi informasi dan komunikasi, ya. Jadi pada pertengahan abad ke-20, ya, sekitar abad ke-20 itu telah terjadi perpaduan teknologi komputer, baik itu perangkat keras maupun lunak, dengan teknologi informasi gitu kan. Sehingga pada saat itu ketika keduanya berpadu, pada saat itu juga selalu berkembang sampai tidak menemukan titik jenuhnya. Dalam artian ini selalu berkembang gitu kan. Selalu berkembang pesat, tidak berhenti, tidak ada henti-hentinya gitu. Sehingga kita kalau misalkan tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ya kita ketinggalan gitu kan. Karena dari dulu juga ini selalu pesat gitu perkembangannya gitu, tidak atau belum menemukan titik jenuhnya, seperti itu. Dan salah satu alat informasi dan komunikasi yang pertama hadir itu adalah telepon. Ya, telepon ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell, ya, pada tahun 1875, ya. Itu adalah alat komunikasi pertama yang hadir di dunia ini gitu kan. Nah, jadi si Alexander Graham Bell ini adalah orang Amerika, ya, orang Amerika. Dan pada saat dia menemukan alat komunikasi tersebut yang berupa telepon, pada saat itu juga dibantu dengan beberapa
ilmuwan ya untuk membuat kabel komunikasi atau kabel jaringan ya di seluruh daratan Amerika gitu kan, terus dikembangkan gitu kan pada saat itu gitu. Sehingga teknologi informasi dan komunikasi ini tidak ada orang yang bisa menahan perkembangan ini gitu kan, sehingga semakin hari selalu berkembang pesat seperti itu. Nah, setelah itu pada tahun 1910 sampai 1920 itu telah terjadi transmisi ya. Transmisi suara tanpa kabel ya. Yang berupa radio yang pertama pada waktu itu. Nah, itu terus berkembang sehingga kemudian pada tahun 1940 terjadi kembali transmisi, yaitu transmisi audiovisual atau gambar dan suara seperti televisi gitu kan, televisi. Nah, itu pada tahun 1940 gitu kan. Begitu berkembang pesatnya pada waktu itu. Dan tidak sampai di situ gitu kan, kemudian muncul kembali komputer elektronik gitu kan. Nah, jadi perkembangan teknologi elektronika ini yang merupakan cikal bakal teknologi informasi TIK saat ini gitu kan. Jadi mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin ya. Persaingan iptek antara blok barat dan blok timur dulu, Uni Soviet itu justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendalian pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin. Semakin hari teknologi informasi dan komunikasi ini semakin berkembang pesat gitu. Seperti dulu komputer bentuknya besar gitu kan, sekarang jadi tipis gitu kan. Dulu handphone besar, sekarang tipis, bahkan sangat tipis dan enak dibawa kemana-mana gitu. Karena itu adalah salah satu perkembangan atau kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang hakikat teknologi informasi dan komunikasi ya. Kita yang pertama dulu, hakikat teknologi informasi ya. Jadi ini adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengolah data ya, untuk mendapatkan informasi, untuk mencari informasi, itu adalah teknologi informasi. Nah, dan teknologi informasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perangkat keras dan juga ada perangkat lunak. Perangkat kerasnya itu seperti CPU, monitor, mouse, atau yang lainnya gitu. Dan perangkat lunaknya itu seperti instruksi-instruksi untuk mengatur supaya perangkat keras itu bekerja. Nah, itu tugas dari perangkat lunak ya, seperti itu. Nah, yang kedua, hakikat teknologi komunikasi ya. Nah, jadi teknologi komunikasi ini dia itu lebih ke alat atau media untuk menyampaikan informasi atau berita kepada orang lain secara efisien, baik dan benar, juga berkualitas, seperti itu. Nah, jadi ini tuh lebih bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain gitu kan, dengan sesuai sebagaimana mestinya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibo dalam acara vlog kali ini, yaitu tentang pemanfaatan e-book dan e-learning. Yang pertama kita akan bahas tentang e-book. Apa itu e-book dan bagaimana itu e-book berjalan dalam dunia pendidikan, terutama dalam masa pandemi saat ini. Mungkin e-book sangat berguna jika kita pelajari lebih dalam, karena manfaatnya itu sangat luar biasa, terutama di kalangan pendidik, terutama di mahasiswa dan pelajar. Tentunya itu e-book merupakan salah satu media atau cara atau juga informasi yang mengambil peranan sebagai sumber belajar.
Jadi e-book menjadi media belajar yang populer selama beberapa tahun ini, karena mendukung secara penuh terhadap pembelajaran dan juga penggunaan e-book dalam pemerintahan juga sangat penting peranannya. Itu salah satunya sebagai opening atau pembuka dalam materi blog e-book kali ini. Jadi kita akan membahas yang pertama, manfaat bagi peserta didik, e-book bagi peserta didik dan juga di kalangan masyarakat. Manfaat e-book atau buku digital atau learning book, jika dilihat dari bentuk fisiknya yang berupa data digital. Jadi bentuk e-book itu bukan hanya seperti buku seperti ini, tapi data digital yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun juga. Itu salah satunya manfaatnya. Jadi kita tidak perlu membawa buku apa-apa, cukup membawa smartphone seperti ini, cukup membawa smartphone dan juga bisa diakses ketika baik Anda atau kalian sedang berada di luar rumah ataupun dimanapun juga bisa. Jadi sangat mempermudah dalam pembelajaran untuk memberikan informasi terkait apapun juga. Nah, itu salah satunya dari bentuk fisiknya saja, itu sangat simpel. Yang pertama yang mungkin perlu catatan di sini adalah smartphone yang mendukung juga sinyal dan juga tambahan kuota. Kalau tidak ada wifi bisa juga. Nah, itu mungkin yang kedua. E-book juga media belajar yang interaktif dalam penyampaian belajar yang informasi yang karena dapat ditampilkan. Jadi e-book juga itu interaktifnya gimana? Karena di sana ada apa? Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pembelajaran elektronik atau e-learning. Nah, jadi dalam Inggris itu electronic learning atau e-learning. Nah, dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan dalam bidang pendidikan. Nah, jadi e-learning itu adalah sebuah bentuk informasi atau pendidikan, tapi dibalut atau dibuatkan dengan semacam sebagai dalam bentuk teknologi ataupun dikemas. Jadi ada sambungannya tadi. E-book itu dapat semacam buku pelajaran, tetapi buku pelajaran itu dalam bentuk data atau digital. Nah, itu sedangkan learning adalah pembelajaran di mana dalam masa pandemi yang saat ini terjadi, di mana kita diharuskan dan juga dipaksakan untuk pembelajaran jarak jauh dengan cara salah satunya itu dengan learning. Bisa melalui beberapa media atau cara atau alat. Salah satunya itu dengan Classroom, Zoom atau Google Meet. Nah, itu salah satu learning pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses dengan mudahnya. Tapi pro kontra dalam learning itu banyak sekali. Mungkin karena letak geografisnya. Salah satunya adalah letak geografis. Kemarin banyak menurut data dari salah satu lembaga survei, hampir 78% itu mahasiswa ataupun sekolah ke bawahnya, SMP dan juga SD atau sekolah lainnya juga merasa tidak puas dengan adanya learning. Mereka itu dipaksa untuk naik ke 10, sedangkan pemanfaatan dari learning itu tidak mengerti dan juga belum memahami apa saja yang harus dilakukan oleh learning. Nah, itu salah satunya. Mungkin kurang pemahaman atau dalam penggunaan learning tersebut. Nah, itu jadi plus minus learning. Nah, ini seperti bagaimana seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama, plusnya itu mempermudah. Jadi sekarang ini kita dalam artian bahasa orang-orang membuat sekolah tanpa harus mengadakan gedung sekolah. Itu sekarang. Jadi dalam modernisasi kali ini kita bisa saja membuat sekolah dalam artian digital. Nah, itu salah satunya. Itu juga mempermudah dalam pendidikan.
juga mempermudah dalam pendidikan, memberikan tugas. Tapi sayang, dalam learning juga negatifnya itu salah satunya dalam pembentukan karakteristik dan juga pendekatan emosional itu tidak ada. Karena dalam pembelajaran itu yang penting bukan mengetahui atau memahami, tetapi bukan mengetahui tetapi memahami. Percuma kita bisa hanya mengetahui saja, atau kita kebanyakan itu hanya bisa menghafal tapi belum sampai memahami. Nah, itu yang paling penting. Jadi pembelajaran dimanapun dan oleh siapapun itu yang penting memahami. Udah paham itu, seperti yang dosen saya katakan kemarin, Pak Dr. Mustafa Kamal, percuma kita menghafal tapi tidak sampai mengetahui, itu sangatlah agak riskan. Nah, itu mungkin faktor-faktor seperti tadi yang saya sebutkan, faktor geografis, faktor ekonomi. Karena khususnya di Indonesia dan juga di Kabupaten Ciamis terutama masih jauh dikatakan layak untuk mendapatkan atau untuk menggunakan learning pembelajaran elektronik ini. Nah, itu mungkin salah satu dari positif dan negatifnya, plus minusnya itu. Nah, kembali lagi ke sekarang kita tentang pembelajaran tentang sejarah e-learning. Jadi tahun 90-an itu era CBT atau computer based training, di mana mulai bermunculan aplikasi. Nah, itu mulai tahun 90-an di mana muncul aplikasi e-learning dalam PC. Ya, itu salah satu awal tahun 90, maju 94, terus sampai 97. Terakhir itu sampai 97 dan dikembangkan sampai sekarang. Nah, itu mulai pembelajaran yang tahun 97 itu ada LMS, Learning Management System, ada ICC atau Learning Industry CBT Commit, IMS, SCOM, ILI, LOM, dan banyak lagi. Nah, itu salah satu hasil dari tahun 90-an, 97, dimulai dari 90-an. Mungkin untuk pembelajaran learning cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan TIK jika dipakai dengan tidak sesuai dengan porsinya, itu salah satunya. Terus yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran, tersedianya bahan ajar dalam format digital, di network, di school, jaringan sekolah, belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Jadi setelah dibahas sambungan dari e-learning dan e-book itu adalah TIK. Jadi kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun juga. Seperti saat ini, pandemi saat ini, corona pandemi saat ini, kita kan diharuskan untuk belajar online. Nah, belajar online itu, jadi kita tidak bisa harus tetap muka mulu, tapi kan kita bisa di rumah sambil rebahan, sambil di WC, sambil cebok. Itu salah satu kemanfaatannya. Jadi kita belajar ini tidak harus melulu dengan tatap muka. Nah, itu salah satunya dari pengembangan TIK ini. Terus yang ketiga adalah TIK sebagai sumber bahan ajar. Yang pertama, di dalam teknologi informasi dan komunikasi itu sebagai sumber bahan ajar. Nah, ketika kita mencari jurnal-jurnal di dalam jurnal yang terbaru ataupun mencari materi yang akan kita pelajari, kita tinggal cari saja di komputer ataupun juga di internet. Kita bisa, kebanyakan kan mahasiswa itu Kopas kebanyakan, dan itu juga termasuk saya juga gitu. Kadang Kopas, kadang kebanyakan tidak sama sekali, belum Kopas. Nah, itu salah satunya. Jadi salah satunya itu, jadi kita itu akan mendapatkan sebagai bahan ajar yang up to date juga, dapat mendapatkan pembelajaran yang up to date, yang terbaru, jurnal yang terbaru. Nah itu jurnal yang terbaru, dan juga inovasi kita bisa, atau inspirasi kita juga bisa mencari di dalam TIK. Itu tiga. Yang keempat, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Nah, kita bisa alat bantu dan juga fasilitas. Contoh ketika kita akan menayangkan PowerPoint, nah fasilitasnya kita bisa menggunakan proyektor,
salah satunya itu PowerPoint juga di apa dengan jadi animasi-animasi yang menarik mungkin seindah mungkin bagaimana si pendidik itu si orang yang pendidik atau fasilitasnya kita bisa menggunakan proyektor salah satunya itu PowerPoint juga di apa dengan jadi animasi-animasi yang menarik mungkin seindah mungkin bagaimana si pendidik itu si orang yang pendidik atau pendidik dan terdidik itu ada agar terangsang itu salah satu dari keempat. Yang kelima tuh sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Nah, jadi tiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti tiap harinya. Kenapa? Karena kodratnya manusia, kembali kepada manusia, yang manusia itu memerlukan dukungan baik itu untuk materi ataupun non materi. Nah, itu salah satu dalam pembelajaran itu kita harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Ditambah lagi kan sekarang sudah mulai kembali lagi kepada 4.0 atau masa percepatan atau masa modernisasi saat ini. Jadi alat-alat atau fasilitas yang harus memadai itu yang paling utama. Jika tidak memadai, smartphone juga harus memadai dan juga memenuhi standar. Dalam artian standar di sini bisa digunakan untuk googling ataupun sebagainya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Nah, kenapa? Karena di sana kita akan memiliki karakter dan bakat masing-masing dalam pembelajaran. Guru meningkatkan kompetensinya pada berbagai bidang ilmu. Profil institusi pendidikan diketahui oleh pemerintah. Nah, itu. Jadi sebagai sistem pendukung keputusan. Dalam artian keputusan di sini, contoh, apakah ini sekolah atau gedung tersebut sudah memadai dengan apa yang apa yang distandarkan oleh pihak pemerintah itu. Jadi pemerintah sudah ini sekolah ini sudah memadai dalam dunia TIK-nya atau juga modernisasi. Nah, itu juga mungkin salah satunya adalah penggelontoran dana ke kampus ataupun ke sekolah-sekolah. Nah, itu salah satunya. Mungkin cukup sekian. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar yang telah tersedia. Nah, itu salah satu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya ataupun hati kalian. Kesalahannya itu adalah datangnya setan, kemudian datangnya dari Allah. Saya ini hanya sebagai korban dari setan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibo alias Bondon. Kita akan membahas tentang peranan TIK dalam dunia pendidikan. Jadi arti TIK dalam bagi dunia pendidikan itu seharusnya berarti tersedianya sarana. Nah, itu salah satunya. Sarana atau media sebagai yang dapat dipakai untuk menyiarkan program yang pendidikan. Namun hal pemanfaatan TIK ini Indonesia itu baru memasuki tahap mempelajari bagaimana kemungkinan. Jadi dalam pendidikan ini TIK itu cuma baru nyampe ke bagaimana pengembangan, belum pemanfaatan. Nah, itu lemahnya mungkin sumber SDM-nya yang kurang memadai. Salah satunya itu sih, itu jadi kurang memadai sumber SDM dalam pengembangan TIK ini. Sedangkan TIK itu sangat intinya gimana? Kenapa dia inti? Karena dalam menghadapi modernisasi atau kemajuan zaman yang cepat saat ini, kita tidak hanya bisa menggunakan kita tidak hanya bisa mengandalkan baik itu surat menyurat atau telegram seperti lainnya. Kenapa? Karena itu dapat memperhambat sumber informasi yang kita dapatkan. Nah, itu salah satunya. Jadi kita akan menurunkan atau mengkhususkan terdapat 6 peranan TIK dalam bidang pendidikan. Yang pertama, TIK atau TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu
Yang pertama, sebagai penggunaan TIK atau teknologi informasi komunikasi harus proporsional. Maksudnya, TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Kenapa? Karena pada zaman saat ini tidak dibilang sesuai dengan porsi masing-masing, disebut sesuai porsinya agak kurang sih. Kenapa? Karena anak kecil saat ini sudah gadgetnya itu dalam penggunaan gadgetnya itu tentang TikTok itu boleh saja, tapi kan jika tidak digunakan dengan sesuai porsinya atau sesuai kemanfaatannya, itu kan bisa membuat rugi dirinya sendiri, nah itu, ataupun pihak lain. Nah itu salah satunya, itu kekurangan atau itu salah satu dari penggunaan TIK jika dipakai dengan tidak sesuai dengan porsinya, itu salah satunya. Terus yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran, tersedianya bahan ajar dalam format digital, di network, di school, jaringan sekolah, belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Jadi setelah dibahas sambungan dari e-learning dan e-book itu adalah TIK. Jadi kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun juga. Seperti saat ini, pandemi saat ini, corona pandemi saat ini, kita kan diharuskan untuk belajar online. Nah, belajar online itu, jadi kita tidak bisa harus tetap muka mulu, tapi kan kita bisa di rumah sambil rebahan, sambil di WC, sambil cebok. Itu salah satu kemanfaatannya. Jadi kita belajar ini tidak harus melulu dengan tatap muka. Nah itu salah satunya dari pengembangan TIK ini. Terus yang ketiga adalah TIK sebagai sumber bahan ajar. Yang pertama, di dalam teknologi informasi dan komunikasi itu sebagai sumber bahan ajar. Nah, ketika kita mencari jurnal-jurnal di dalam jurnal yang terbaru ataupun mencari materi yang akan kita pelajari, kita tinggal cari saja di komputer ataupun juga di internet. Kita bisa, kebanyakan kan mahasiswa itu Kopas kebanyakan, dan itu juga termasuk saya juga gitu. Kadang Kopas, kadang kebanyakan tidak sama sekali belum Kopas. Nah itu salah satunya. Jadi salah satunya itu, jadi kita itu akan mendapatkan sebagai bahan ajar yang up to date juga, dapat mendapatkan pembelajaran yang up to date, yang terbaru, jurnal-jurnal yang terbaru. Nah itu jurnal-jurnal yang terbaru, dan juga inovasi-inovasi kita bisa, atau inspirasi kita juga bisa mencari di dalam TIK. Itu tiga. Yang keempat, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Nah kita bisa alat bantu dan juga fasilitas. Contohnya ketika kita akan menayangkan PowerPoint, nah fasilitasnya kita bisa menggunakan proyektor, salah satunya itu. PowerPoint juga dengan animasi-animasi yang menarik mungkin, seindah mungkin. Bagaimana si pendidik itu, si orang yang pendidik atau pendidik dan terdidik itu ada agar terangsang. Itu salah satu dari keempat. Yang kelima tuh sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Nah, jadi tiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti tiap harinya. Kenapa? Karena kodratnya manusia, kembali kepada manusia, yang manusia itu memerlukan dukungan, baik itu untuk materi ataupun non materi. Itu salah satu dalam pembelajaran itu kita harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Tambah lagi kan sekarang sudah mulai kembali lagi kepada 4.0 atau masa percepatan atau masa modernisasi saat ini. Jadi alat-alat atau fasilitas yang harus memadai itu yang paling utama. Jika tidak memadai, smartphone juga harus memadai dan juga memenuhi standar. Dalam artian standar di sini bisa digunakan untuk googling ataupun sebagainya. Nah itu salah satunya. Yang kedua adalah TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Nah
Kenapa? Karena di sana kita akan memiliki karakter dan bakat masing-masing dalam pembelajaran. Guru meningkatkan kompetensinya pada berbagai bidang ilmu. Profil institusi pendidikan diketahui oleh pemerintah. Nah itu, jadi sebagai sistem pendukung keputusan. Dalam artian keputusan di sini, contoh, apakah ini sekolah atau gedung tersebut sudah memadai dengan apa yang apa yang distandarkan oleh pihak pemerintah. Nah itu, jadi pemerintah itu sudah ini sekolah ini sudah memadai dalam dunia timnya atau juga modernisasinya. Nah itu juga mungkin salah satunya adalah penggelontoran dana ke kampus ataupun di sekolah-sekolah. Itu salah satu. Mungkin cukup sekian. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar yang telah tersedia. Nah itu salah satu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya atau hati kalian. Kesalahannya itu adalah datangnya setan, kemudian dipanggil dari Allah. Saya hanya sebagai korban dari setan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.